Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ikhwatal iman, marilah kajian ini kita mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita teruskan dengan tilawah Al-Quran. Mari Bapak Ibu sekalian, mushafnya dibuka atau HP-nya dibuka. Kita baca surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 122. Dimulai dari ayat 122, yaitu sebelum halaman terakhir. Yang paling bawah, halaman kedua sebelum terakhir yang paling bawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ummat Al-Quran, umat Al-Quran, pecinta-pecinta Al-Quran, pejuang-pejuang Al-Quran dan Sunnah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita baca tadi yang dimulai dari ayat 122 surat At-Taubah
berbicara tentang kewajiban kita bersama untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Dan dulu di awal-awal pengajian sudah kita singgung, tetapi kita singgung kembali ya, dalam rangka semakin mendalami ya, keislaman kita. Di dalam ayat 122 surat At-Taubah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk tafaqquh fiddin. Begitu urgensi memahami Islam secara mendalam. Yang pertama, kita lihat urgensinya, sampai-sampai kaum muslimin tidak boleh berangkat berperang semuanya. Tidak boleh berangkat berperang semuanya. Padahal perang di jalan Allah atau jihad fisabilillah adalah amal yang paling utama setelah iman kepada Allah. Tetapi karena begitu pentingnya, urgennya belajar Islam secara mendalam, maka kaum muslimin harus dibagi tugas. Ada yang berperang di jalan Allah, tapi ada yang mempelajari Islam secara mendalam. Yang kedua, Bapak sekalian, kenapa saya, Bapak Ibu, ya, pagi-pagi sudah rajin datang ke rumah Allah ini untuk belajar Islam? Yang kedua, karena kebaikan manusia ya, adalah terletak kepada pemahamannya terhadap Islam secara mendalam. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa ya dikehendaki Allah baik. Jadi kalau Allah sudah menginginkan hambanya itu baik, apa tandanya? Yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Ibu, perlu dicatat Bapak sekalian hafizakumullah, man itu maknanya umum, bisa laki bisa perempuan. Jadi bapak yang baik, ibu yang baik, ya, tandanya dia faham ajaran Islam secara mendalam. Tidak sekedar faham, tapi mendalam. Karena kata al-fiqhu maknanya tidak sama dengan al-fahmu. Kalau al-fahmu sekedar faham. Tapi kalau al-fiqhu maknanya al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang mendalam. Jadi kalau Allah berkehendak Bapak itu orang baik, Bapak difahamkan oleh Allah tentang Islam secara mendalam. Kalau ibu dikehendaki Allah baik, maka tandanya ibu mendalami Islam. Kemudian man bisa untuk musanna, bisa untuk dua orang, seperti suami istri, pemimpin dan wakilnya, Pak ya, menteri dan wakilnya, kepala desa dan wakilnya, kiai dan wakilnya. Itu kalau dikehendaki baik, kedua-duanya harus faham Islam secara mendalam. Man bisa untuk jamak, maksudnya banyak orang, 3 ke atas. Jadi kebaikan sebuah keluarga, kebaikan sebuah masyarakat, kebaikan anggota pengajian ini, kebaikan sebuah jamaah, kebaikan sebuah partai Islam, kebaikan sebuah bangsa dan negara ketika mereka semuanya memahami Islam secara mendalam. Kenapa Bapak yang soleh, Ibu yang solihah?
kebaikan selalu dikaitkan dengan memahami Islam secara mendalam, karena ya, kebenaran kita dalam hidup ini tidak bisa lepas dari pemahaman kita terhadap Islam. Contoh Bapak Ibu sekalian, orang yang sholatnya benar, maka dia harus apa Pak? Asal jungkar-jungkir atau harus faham? Faham bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Orang yang hajinya benar, umrohnya benar, sehingga diterima oleh Allah menjadi haji mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surga, yang setelah haji itu lebih baik, setelah umroh itu lebih baik, itu umrohnya mengikuti pembimbing atau mengikuti Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah, pembimbing kita ikuti kalau pembimbingnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadisnya mengatakan khudu anni manasikakum. Rumah tangga kita semua akan baik-baik saja. Di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah. Di dunianya tentram, tentang, di akhiratnya masuk surga bersama-sama. Itu adalah keluarga yang tidak faham Islam atau memahami Islam secara mendalam Bapak Ibu. Artinya seluruh kebaikan kita dalam hidup ini, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, bernegara, tidak lepas daripada ajaran Islam secara mendalam. Makanya kita disuruh masuk ke dalam ajaran Islam setengah-setengah atau menyeluruh Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar Islam secara mendalam, Bapak yang saleh, Ibu yang salihah, hafizakumullah? Karena ya, kita ini ketika menjadi pemimpin yang benar, ya, harus faham fikih. Fikih artinya bukan hanya kitab fikih, tapi pemahaman yang mendalam tentang Islam. Suami adalah pemimpin. Sebelum seseorang menjadi suami, berarti anak kita sebelum kawin, dia harus paham Islam secara mendalam. Kenapa Ibu? Kalau anak laki-laki kita ya belum paham Islam, minta kawin, kira-kira rumah tangganya benar nggak Bu? Pak, kalau anak laki-laki kita atau perempuan juga, karena istri memimpin anak, suami memimpin istri dan anaknya, tidak paham Islam secara mendalam, saya bertanya, rumah tangganya benar atau tidak benar? Rumah tangganya mengikuti rumah tangga Nabi, sahabat, salafun saleh, atau rumah tangganya mengikuti artis? Kok Bapak Ibu nggak jawab? Mengikuti artis atau mengikuti Nabi? Yang sering ditonton siang malam rumah tangga Nabi atau rumah tangganya artis? Hari ini kawin meriah habis 10 M, tahun depan beritanya apa Bu? Makanya begitu juga di daerah kita, di negara kita, ketika Bapak ingin menjadi pemimpin, apakah kepala desa sampai presiden atau perdana menteri, maka harus paham Islam dulu sehingga Bapak Ibu sekalian memimpinnya itu benar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ungkapan dari manusia terbaik nomor 3 setelah Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian siapa Pak? Umar, presiden yang sangat adil, disebut Al-Faruq karena membedakan antara hak dan batil. Kata ulama, setelah dia masuk Islam, beda
Ya, kebenaran itu tegak. Kalau dulu sembunyi-sembunyi, begitu Umar masuk Islam, maka beda kondisinya. Apa kata beliau? Ungkapan beliau ini dijadikan judul dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian Islam secara mendalam, tidak asal belajar tapi mendalam, sebelum kamu menjadi pemimpin. Sebelum kamu menjadi pemimpin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pemimpin itu tanggung jawabnya sama atau lebih besar Bapak Ibu? Lebih besar. Nah, kalau dia tidak punya pemahaman Islam secara mendalam, bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ya. Makanya harus faham. Nah, saya bertanya Bapak Ibu, faktanya di dunia ini, kita mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan negara. Biasanya yang ikut pengajian begini Pak, itu pemimpinnya atau rakyatnya? Pemimpinnya di mana Pak? Akhirnya benar nggak berbangsa bernegaranya? Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, fenomena yang sangat baik di negara kita yang kita cintai ini, NKRI yang kita cintai karena Allah, adalah fenomena banyaknya taman-taman Al-Quran, lembaga-lembaga tahfidzul Quran dan tahsin. Anak kecil-kecil sudah ngaji Quran Pak ya. Saya saksikan sendiri kelas 6 SD sudah hafal Quran. Santri kita SMP sudah tamat Quran. Bagus sekali fenomenanya. Anak-anak kecil sudah ngaji. Nah, biasanya anak kecil diantar oleh siapa? Ibunya, neneknya, kakeknya. Ya kan? Cucunya ngaji, ngafalin Quran. Neneknya dan kakeknya ngapain Bu? Hah? Ngapain Pak? Padahal pendidikan yang berhasil itu adalah al-uswah qabla tarbiyah. Keteladanan sebelum mendidik. Al-uswatu qabla nasihah. Keteladanan sebelum memberikan nasihat. Al-uswatu qabla dakwah. Keteladanan sebelum mengajak. Nabi SAW ketika mengajak umat manusia untuk amanah, terpercaya, Nabi, Bapak Ibu sekalian, sebelum diangkat menjadi Nabi, disebut apa dulu oleh masyarakatnya? Al-Amin, yang terpercaya. Makanya begitu dakwah, walaupun awalnya dimusuhi, dirintangi, tapi akhirnya mereka masuk Islam. Karena Nabi ngasih contoh dulu. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau seluruh pemimpin di dunia ini, bapaknya, ibunya, ketua RT-nya, sampai presidennya, ngasih contoh semua. Ya, terdepan semua dalam kebaikan. Terdepan dalam sholat berjamaahnya. Terdepan dalam menutup auratnya. Terdepan dalam menghindari barang haram. Terdepan dalam menyintai Allah dan Rasulnya. Paling cepat datang ke masjid. Kira-kira di Indonesia yang kita cintai Bu, yang turun barokah atau musibah? Barokah. Tetapi kalau itu tidak terjadi, yang turun apa Pak? Hah? Seperti di benua mana Bapak Ibu? Di mana-mana Pak ya. Terakhir, kenapa kita harus belajar Islam secara mendalam? Hafizakumullah. Ya, kenapa? Karena
orang yang paling faham Islam secara mendalam dan diamalkan adalah orang yang terbaik. Mana itu dalilnya? Ada khiwar, ada dialog antara Nabi dan sahabatnya. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Ya. Nabi menjawab, orang yang paling baik yang bertakwa. Benar. Inna akramakum indallahi bukan itu ya Rasulullah yang saya tanyakan. Lantas apa? Fa'an ma'adinil Arab, mengenai makdannya orang-orang Arab, mengenai keturunan-keturunan orang Arab. Nabi mengatakan, khairukum fil jahiliyati, afwan, redaksinya bukan khairukum, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza fakuhu. Yang paling baik dari kalian semua di saat jahiliyah adalah yang paling baik di antara kalian sekalian di saat Islam, setelah masuk Islam. Syaratnya idza fakuhu, ketikakah mereka semuanya faham Islam secara mendalam. Inilah ibu sekalian yang mendasari kenapa kita harus memahami Islam secara mendalam, sehingga kita akan tahu istilah-istilah dalam Islam, istilah-istilah dalam kehidupan yang paling benar. Nah, di antara slogan yang pada hari ini dikumandangkan di negeri kita ini, slogan mengangkat tema kedamaian. Di mana-mana masjid dihimbau agar masjid menyuarakan kedamaian. Bapak ngikuti nggak perkembangan di negara yang kita cintai ini? Yang ditegur supaya tempat ibadah itu menyampaikan kedamaian, tempat ibadahnya siapa, Pak? Yang lainnya? Berarti tempat ibadahnya orang Islam aman atau dicurigai? Ya, semoga ada orang yang datang sini, Pak, ya. Mari kita sampaikan tentang bagaimana kedamaian itu. Karena dalam ajaran Islam, damai itu tidak hanya slogan, tidak sekedar pencitraan, tapi damai itu haruslah sesuatu yang hakiki, yang sejati, Jangan sampai kata damai tujuannya untuk menipu orang, menganggap dirinya paling benar, orang lain salah. Tapi damai adalah mustalahun syar'iyun, istilah atau terminologi agama. Di dalam Quran Bapak Ibu temui kata-kata yang berkaitan dengan damai. Pertama, as-silmi, damai. Assalam, damai sejahtera, assalamualaikum. Al-itminan, tentram. Al-amnu, aman. Itu semuanya dalam Quran ada nggak Bapak Ibu? Berarti Quran sumber kedamaian atau sumber teroris? Di dalam masjid yang dibaca apa, Pak? Nah, sekarang bagaimana agar diri kita damai, keluarga Bapak Ibu damai, RT RW kita damai, bangsa negara kita damai? Seperti apa petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam menghadirkan kedamaian? Sehingga benar-benar rumah tangga kita damai, masyarakat kita damai, negara kita damai. Nah, ini itu bagaimana? Pak,
Kita jawab sekarang atau nunggu 5 tahun lagi, Pak? Hah? Kenapa sekarang, Pak? Buru-buru aja, Pak. Pertama, kedamaian, keamanan, ketentraman itu terwujud apabila ada iman. Jangan bermimpi keluarga kita aman kalau tidak beriman. Walaupun beriman tapi ada syiriknya, enggak aman, Pak. Ya. Mana dalilnya, Bapak Ibu? Dalilnya adalah surat Al-An'am, surat nomor 6, ayat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak menodai imannya dengan kezaliman. Zalim di sini ditafsirkan oleh Nabi dengan syirik berdasarkan surat Luqman, inna syirka la zulmun. Maka ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan rasa aman, tentram, damai. Yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan Jadi negara ini, masjid, ya, kantor pemerintahan, masjid perumahan, masjid kampung manapun adalah sumber kedamaian apabila orang-orangnya benar-benar mempunyai iman. Tapi walaupun masjid, kalau orang tersebut datangnya 5 tahun sekali, ya tidak akan ada kedamaian. Bapak Ibu, ada nggak manusia di dunia datang ke masjid rajin kalau 5 tahun sekali? Ada nggak, Pak? Ada apa itu 5 tahun sekali, Bu? Hah? Pemilu yang memilukan ibu dan bapak-bapak. Jadi iman itulah yang menjadikan rasa aman. Karena kalau tidak ada iman, saudaraku sekalian, ya, orang tidak aman walaupun kaya. Contohlah, Ibu tolong jawab, Bu, ya. Jawab yang sejujur-jujurnya. Bu, Ibu suaminya dari dulu sudah kaya atau dulunya miskin, Bu? Hah? Kenapa kok Ibu mau dikawini orang laki-laki miskin? Hah? Sekarang seandainya suami kita sudah kaya, ada yang kaya beneran, ada yang kaya begitu aja. Ibu, saya bertanya, suami di zaman sekarang begitu dulu miskin pas-pasan, makan pas-pasan, ya, rumahnya juga pas-pasan, sempit sekali, SS berapa, Bu? Begitu suaminya kaya, mendadak banyak orang-orang yang tertarik, apalagi karyawati pada tertarik. Ibu kira-kira merasa aman atau khawatir, Bu? Loh, khawatir apa, Bu? Berarti orang tidak aman karena ekonomi atau karena imannya? Karena imannya. Ya. Walaupun orang sudah menjadi raja, perdana menteri, presiden, kalau imannya lemah, takut nggak, Pak? Takut diapakan, Bapak Ibu? Hah? Maka kuncinya kedamaian itu iman. Jelas, Bapak Ibu, ya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul
amnu wa hum muhtadun. Yang kedua adalah dukhulis silmi kafah. Orang yang damai, yang iman itu adalah aman. Orang yang memasuki ajaran Islam atau mengamalkan Islam secara utuh, secara kafah. Ini ayat yang sering Bapak Ibu baca. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam yang damai. Masuknya separuh-separuh atau utuh. Saya bertanya, ada nggak Bapak Ibu di dunia ini orang mengaku beragama Islam tapi takut dengan ajaran Islam sehingga nggak merasa aman? Ibu, saya bertanya, ajaran Islam apa yang ditakuti oleh sebagian ibu? Oh ya, ibu langsung hafal aja, nggak usah mikir. Poligami. Kenapa ibu-ibu takut poligami, Pak? Tidak adil, kata Bapak. Bagaimana kalau suaminya adil? Takut nggak, Bu? Jadi karena sebabnya adalah ya, seseorang ketika poligami tidak utuh. Maksudnya bagaimana? Dia semangat nambah istri, tapi melaksanakan kewajibannya semangat nggak, Bu? Bu, saya bertanya, suami yang nambah istri, siapapun orangnya, saya atau suami ibu, itu semangatnya nambah istri atau nambah kewajiban, Bu? Kira-kira suami kalau istrinya 4, kira-kira kalau malam qiyamul lailnya ditambah atau dikurangi? Kok yang jawab ibu, Bapak nggak jawab, Pak? Ya, suami yang istrinya nambah 2, 3, 4, biasanya jihadnya lebih semangat atau takut mati? Ajaran Islam itu, Pak, indah damai ketika diamalkan secara keseluruhan. Ketika dipotong-potong, maka ajaran Islam itu serem. Contohnya poligami ditakuti oleh ibu-ibu. Contohnya jihad ditakuti oleh siapa? Pak, orang Islam yang paling takut jihad itu biasanya orang miskin atau orang kaya, Pak? Orang Islam yang takut jihad biasanya adalah pejabat atau rakyat biasa. Mari kita renungi, Pak. Sebelum kita mempelajari Islam, siapapun, apapun di dunia ini diciptakan Allah dalam keadaan indah. Karena Allah maha indah, maka ciptaannya juga indah. Bahasa Arabnya jamal. Orangnya jamil. Kalau perempuan jamilah. Ada jamilah, Bu, di sini? Saya bertanya, Pak. Kalau ya di Cakung Timur ini ada perempuan yang paling cantik, sudah cantik, hafal Quran, kaya, putih, kira-kira rebutan nggak, Pak, jamaah di sini? Yang rebutan jamaahnya saja atau penceramahnya juga? Begitu ada berita, maaf Pak ya, semoga tidak terjadi, semoga Bapak Ibu dilindungi oleh Allah. Ini sekedar contoh dalam berita. Ternyata orang yang cantik itu, yang banyak laki-laki ingin rebutan mendapatkannya, dibunuh oleh penjahat, dipotong-potong, kakinya ditaruh di sampah, perutnya ditaruh di empang, kepalanya ditaruh di sungai. Saya bertanya, Pak, orang-orang rebutan atau lari? Paham, Pak? Jadi kecantikan orang, keindahan orang, kegantengan orang ketika utuh atau dipotong-potong. Begitu Islam dipotong-potong, ya. Islam cuma warisan. Ya, jihadnya nggak mau.
Atau orang Islam cuma jihad saja. Setiap ceramah jihad saja. Atau Islam poligami aja. Setiap ceramah poligami. Akhirnya ibu-ibunya bertambah beludak atau habis. Tetapi ketika disatukan, itulah indahnya Islam. Kenapa dalam ajaran Islam ada poligami? Kenapa? Dan setelah kenapa, itu pun tidak setiap orang harus adil, harus karena ajaran Islam itu waqi'i, realistis. Apa hubungan dengan ajaran yang lain? Ajaran Islam diantaranya ajaran jihad. Nabi SAW ketika di Madinah cuma 10 tahun, jihadnya, perangnya sekali atau sering Bapak Ibu? Nah, ketika berjihad, yang wajib berjihad itu laki atau perempuan? Laki-laki. Akhirnya yang banyak mati laki atau perempuan? Ketika laki-laki banyak mati, walaupun jihad belum tentu mati Pak, ya, dia masih hidup. Akhirnya jumlah laki dengan perempuan sama atau beda? Banyak mana Bu? Nah, saya bertanya Bu, kalau setiap laki-laki istrinya cuma satu, ada nggak yang nggak kebagian? Pak, ada nggak? Maka ada 3 kemungkinan. Ketika jumlah laki perempuan nggak seimbang, perempuan lebih banyak, ada 3 kemungkinan. Mari Bapak Ibu dengan hati yang bersih, buang hawa nafsu dan kepentingan, ya, berpikir yang jernih. Pertama, ada perempuan yang tidak kawin sepanjang masa karena tidak kebagian laki-laki, suami. Yang Bu ya. Nah, ketika perempuan dalam keadaan seperti itu sesuai dengan fitrah atau bertentangan dengan fitrahnya Bu? Manusia dan semua makhluk diciptakan oleh Allah sendiri-sendiri atau berpasang-pasangan. Azwaja. Berarti kalau nggak kawin, ya menabrak fitrahnya. Terus yang kedua, laki perempuan mempunyai kebutuhan biologis yang butuh melampiaskan kebutuhan biologisnya itu laki-laki saja atau perempuan juga Bu. Nah, ketika tidak punya suami yang sah, sementara dia juga manusia, sebagaimana makhluk yang lainnya, ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya, akhirnya menjadi perempuan simpanan yang tidak sah. Disimpan di apartemen Kalibata. Akhirnya terjadi apa Bu? Pak, terjadi apa? Bapak Ibu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Berarti hubungan antara laki perempuan sepanjang masa, hubungannya apa Pak? A'udzubillah min dzalik, dosa terbesar setelah syirik. Kemungkinan yang ketiga adalah melampiaskan kebutuhan biologisnya melalui jalan yang sah, terhormat, berpahala, suaminya jelas, keturunannya jelas, suaminya adil, pinter, ganteng, kaya, soleh. Nah, Ibu, saya bertanya, kalau orangnya itu Ibu, milih nomor berapa Bu? Pertama, atau kedua, atau ketiga? Bapak nggak usah jawab, Ibu ini tanya. Bu, pilih mana Bu? Nggak kawin seumur hidup, zina seumur hidup, atau menjadi istri pertama, kedua, ketiga, tapi orangnya soleh, adil, mampu, ganteng. Pilih yang mana Bu? Oh ya, yang ketiga kan? Semua sepakat. Nah, itulah poligami. Sekarang jihad. Tanggal 22 Oktober kemarin hari apa Pak? Hari apa? Hari santri. Bapak tahu nggak sejarahnya?
Sejarahnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimallah, ketua Nahdlatul Ulama, dalam menghadapi penjajah Belanda mengadakan resolusi jihad, memberikan tausiah, ceramah yang menggebu-gebu. Di antaranya yang mendengarkan adalah Bung Tomo, agar memulai perjuangannya dengan Allahu Akbar. Ya, Pak, Masya Allah. Ya, saya kemarin disuruh menyampaikan ceramah tentang Hari Santri di DPR, Pak. Alhamdulillah masih ada fraksi yang mau mengundang saya. Nah, saya bertanya, seandainya Kiai Hashim Asy'ari rahimallah, Bung Tomo rahimallah, Jenderal Sudirman yang dari Muhammadiyah, ya rahimallah. Saya baru tahu kalau Jenderal Muhammadiyah, Jenderal Sudirman itu dari kader Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan, M. Nasir rahimallah. Seandainya tokoh-tokoh yang menjadikan sebab Indonesia ini merdeka atas izin Allah itu tidak berjihad, cuma ceramah aja, kayak saya ini ceramah aja. Menghadapi Belanda yang menjajah Indonesia, dihadapi dengan ceramah. Ayyuhal Holandiyun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai Belanda, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kira-kira Belanda langsung ngibrit, lari kembali ke negaranya, kembali ke Amsterdam, ke Rotterdam, ke Delft, atau nambah jajah lagi, Bu. Berarti jihad teroris atau rahmat? Paham, Pak? Paham, Pak? Jadi makanya kalau kita ingin damai, maka masuklah ke dalam Islam secara, itu kata pengamat, penceramah atau firman Allah, udkhulu fis silmi. Ini kan ada orang Islamnya mau, Pak, uangnya umat Islam mau. Contohnya, kalau mau haji harus bayar berapa dulu? Berapa tahun nanti berangkat haji? Berarti duitnya siapa yang menggunakan? Aturan yang baru, Pak, ini saya dengar Biro Travel, kalau umroh ibu harus bayar dulu sekarang. Bayar berapa? 10 juta. Kalau umroh mungkin masih mending, Pak, ya, nggak terlalu lama. Haji, nah uangnya yang pakai siapa? Siapa? Bapak Ibu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Ibu setorkan kepada siapa uang haji itu? Uangnya umat Islam mau, suaranya umat Islam mau, tapi mengamalkan Quran dan Sunnah itu ada di benua mana, Pak? Aman nggak kira-kira seperti itu? Nggak bakalan aman, karena masuk Islamnya tidak kafah, tidak utuh. Bu, pengajian seperti ini susah atau gampang? Gampang, pokoknya kalau pengajian itu dalilnya ada itu gampang. Yang susah itu kalau dibikin-bikin, dibelok-belokin susah. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana menghadirkan kedamaian di masjid, di luar masjid, di rumah, di kantor DPR, kantor MPR, di kantor pemerintah, kantor swasta. Yang ketiga kalau ingin damai adalah zikrullahi katsira. Berzikir, ingat kepada Allah yang sering. Saya tidak mengatakan zikir titik, tapi sering. Kenapa sering? Karena dalam Al-Quran ditegaskan udkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah katsira. Apa artinya, Pak? Banyak, artinya sering. Mana dalilnya bahwa orang yang berzikir pasti tentram? Dalilnya adalah surat Ar-Ra'd,
surat nomor 13 ayat nomor 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, lagi-lagi orang yang beriman, Bu. Karena orang kafir munafik tidak akan tenang, maka merasa terganggu terus, ya, merasa terancam kalau orang itu kafir atau munafik atau tukang berbuat dosa, nggak akan merasa aman, Pak. Yang bisa aman itu hanya orang beriman tadi. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka tentram bi dzikrillah, karena berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah, ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Zikir kepada Allah itu bisa berupa baca Quran, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan Quran sendiri disebut namanya zikir. Ingat Pak? Coba yang Bapak sering baca itu dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarna lil Qur'ani walaqad yassarnal Qur'ani lidzikri fahal mim, atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, atau dalam surat Az-Zukhruf wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Mari saya buktikan sekarang juga, Pak, bagaimana orang yang zikir itu tentram, aman. Kita buktikan sekarang atau nunggu 5 tahun, Pak? Ya, mari. Bapak yang soleh, ibu yang solehah, suami istri. Saya bertanya, suami istri itu selamanya mesra, aman, atau pernah berantem juga, Bu? Hah? Loh, jawabannya ibu lebih semangat, sering katanya. Saya bertanya pernah atau tidak, kok sering? Kira-kira rumah tangganya siapa yang pernah berantem? Pak, rumah tangganya ustadz, kiai, penceramah, pernah berantem nggak? Berantemnya biasanya karena ustadznya sudah tua atau mau kawin lagi. Pernah intinya Bapak Ibu ya. Saya bertanya, suami istri yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti apa tentramnya itu dengan zikir? Mari kita buktikan. Suami dan istri walaupun manusia, rumah tangga manusia, ketika suami membaca Quran, dan Quran adalah zikir, bapak membaca umpamanya surat, ya, Al-Kahfi, ibu membaca surat An-Nisa, bapak membaca surat At-Taubah, ibu membaca surat Al-Furqan. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Sebelahnya istri yang salihah lagi baca Quran, surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Bapak lagi baca Quran, ibu lagi baca Quran. Pernah enggak, Bu, dalam sejarah rumah tangga kita, seorang suami lagi baca Quran dengan khusyuk, istri baca Quran secara khusyuk, pernah enggak ketika itu berantem? Enggak pernah. Padahal belum tentu suami istri tahu maknanya Quran. Apalagi tahu maknanya, dinikmati, ya ibadallah. Makanya kalau lagi berantem, cepet-cepet, dengar Pak, wudu, kan setannya hilang, terus baca Quran. Masalah, diterusi berantemnya atau tambah sayang. Masya Allah. Jadi terbukti Pak, tidak ngarang-ngarang, karena janji Allah itu pasti. Ya.
Jadi ketika kering dalam rumah tangga kita, kering dalam berbangsa bernegara kita, hobinya mencurigai saudaranya. Saudaranya di rumahnya Allah kok dicurigai, masjid itu aman. Maka berarti dia kering, jarang baca Quran, jarang berzikir. Ya. Kira-kira orang yang seperti itu yang diingat adalah jabatan atau kematian. Jadi saudara sekalian, menghadirkan kedamaian dengan cara apa? Berzikir. Jadikanlah rumah kita rumah zikir. Jadikanlah kantor pemerintahan kita kantor zikir. Jadikanlah kantor partai kita kantor zikir. Jadikanlah ya kantor perusahaan kita kantor zikir. Sebagaimana yang teman-teman amalkan. Saya melihat sebagian teman-teman aktivis dakwah pejuang Quran dan Sunnah yang mempunyai perusahaan. Ya saya tanya berapa akhi karyawan antum? 700 Ustaz, 1000. Bagaimana caranya? Caranya Ustaz, jam 7 sebelum masuk seluruh karyawan dan karyawati saya suruh baca Quran. Setelah baca Quran, saya bacakan ringkasan dari kitab tafsir atau hadis dari Tobari, dari Ibnu Katsir atau dari Riyadhus Shalihin. Terus ditutup dengan doa agar ya kita diselamatkan oleh Allah, perusahaan kita diberkahi oleh Allah, kerja kita dinilai ibadah oleh Allah. Nanti pulang sebelum ditutup dengan doa, Pak, Bu, perusahaan yang seperti itu kira-kira diberkahi oleh Allah atau musibah? Kalau kantor kementerian di sebuah negara begitu semua, aman ya Bu? Sempat nuduh masjid nggak aman nggak kira-kira? Pak ya, Masya Allah. Terakhir Bapak sekalian, terakhir bukan berarti materinya sudah habis, tapi saya melihat Bapak Ibu sudah capek kelihatannya dia. Kalau Bapak Ibu nggak capek, yang capek siapa Bu? Ya benar Pak. Bagaimana agar merasa aman? Adalah iqamatul adli, tegakkan keadilan. Jauhi kezaliman, wajtinabudz zulmi, dan menjauhi kezaliman. Karena kezaliman itu walaupun orangnya kaya, berkuasa, tidak aman. Saya bertanya Pak, siapa penguasa di dunia yang pernah ngaku Tuhan itu Bu? Merasa aman gak dia? Merasa terancam. Makanya setiap rakyatnya melahirkan bayi laki-laki, itu karena raja merasa aman atau tidak merasa aman? Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idza anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Saudaraku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang nomor 1 dari umat Islam, ya, presiden menggantikan Abu Bakar menggantikan Nabi SAW, bisa tidur di atas tanah, di bawah kolong langit tanpa penjagaan. Raja kafir ingin tahu kehidupannya, ya, orang nomor 1 dari umat Islam. Di mana rumah raja kamu? Istilah mereka raja, dalam Islam gak istilah raja, khalifah. Ditunjukkan melihat orang lagi tidur di atas tanah di bawah kolong langit. Baru kaget dia. Akhirnya apa komentarnya Pak? Yang berkomentar raja kafir, orang nomor 1,
ya, di negara yang kafir itu mengakui, Pak. Apa kata dia? Adilta fanimta ya Umar. Adilta fanimta ya Umar. Kamu berlaku adil, akhirnya kamu bisa tidur nyenyak. Jadi walaupun seandainya seseorang paling berkuasa, tapi kalau dia berbuat zalim, berbuat dosa, aman gak dirinya, Pak? Gak aman. Siapapun, Pak, saya, Bapak, Ibu, kalau berbuat dosa itu pasti gak aman. Makanya definisi dosa dalam hadis, dosa itu atau ismun itu adalah sesuatu ya yang tersembunyi dalam diri kita. Ya, kalau sesuatu yang kita lakukan itu diketahui orang, kita tidak senang, malu. Itulah perbuatan dosa. Bapak Ibu, kalau kita berbuat dosa, naudzubillah min dzalik, semoga dosa kita diampuni oleh Allah, Bu, ya. Kemudian dosa itu langsung ditayangkan di dunia, tidak nunggu di akhirat, ditayangkan di dunia. Yang melihat suami kita, Bu, bapak kita, mertua kita, anak kita. Malu gak kita, Bu? Itu adalah dosa. Atau suami, kita sebagai suami berbuat dosa, sembunyi-sembunyi. Akhirnya diperlihatkan oleh Allah. Istri kita melihat, orang tua kita melihat, murid kita melihat. Malu gak, Pak? Itulah perbuatan dosa. Makanya orang yang berbuat dosa, apalagi orang yang zalim, mendolimi, ya saudaranya, rakyatnya, apalagi mendolimi Allah, tidak pernah aman. Walaupun Fir'aun mengaku menjadi apa tadi? Kamu sekalian? Jadi kalau negara ini ingin aman, rumah tangga kita aman, jangan ada kezaliman. Makanya suami boleh kawin lagi asal tidak zalim, asal adil. Kalau tidak bisa berbuat adil, tidak boleh nambah lagi. Kan yang sering saya ulang-ulang, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja, karena akan mendolimi, sehingga masalah rumah tangganya tidak akan damai aman. Jadi apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka istri berapa, Pak? Jadi istri satu itu menunjukkan suaminya pemberani atau penakut, Pak? Penakut. Takut pada siapa, Bu? Takut kepada Allah. Boleh nggak takut pada istri? Nggak boleh, Bu. Takut kita hanya kepada Allah. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Semoga negara kita damai, ya, umat damai. Inilah kedamaian yang sebenarnya. Bukan kedamaian yang sekedar slogan. Hafizakumullah. Dari saya sampai sini aja Bapak sekalian. Saya tutup dengan kafir majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf tidak ada pertanyaan, Pak, ya, karena ada acara lagi saya.